Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Tangerang Raya, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora, Prodi Akuntansi semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, saya Diana Putri Lestari. Di sini saya akan menyampaikan materi awal mengenai analisis kredit. Apakah teman-teman ada yang sudah tahu tentang analisis kredit? Jika belum, mari kita bahas. Kredit adalah pemberian penggunaan uang atau barang pada orang lain dalam rentang atau jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Biasanya, kredit dilakukan dengan atau tidak dengan jaminan. Begitu juga dengan bunga, kredit dapat dilakukan dengan atau tidak dengan bunga. Tentu ini bergantung dari setiap lembaga yang berperan sebagai pihak penyedia kredit. Dalam Undang-Undang Perbankan RI Nomor 10 Tahun 1998, pengertian kredit dijelaskan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan peminjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian selanjutnya ada tujuan kredit. Secara umum, tujuan kredit dibedakan menjadi 3, yaitu mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah. Mari kita bahas. Yang pertama, ada mendapatkan keuntungan. Tujuan utama dari layanan kredit tentunya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini diperoleh dari bunga yang diberikan kepada nasabah dari bank sebagai balas jasa setelah memberikan kredit. Selain itu, keuntungan juga didapatkan dari biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Yang kedua, membantu pemerintah. Tujuan kredit berikutnya yaitu untuk membantu pemerintah. Semakin banyak kredit yang digunakan oleh nasabah, maka semakin banyak pula dana yang dapat digunakan untuk pembangunan dalam berbagai sektor real. Yang ketiga, membantu bisnis nasabah. Selain bertujuan untuk membantu pemerintah, kredit juga bertujuan untuk membantu mengembangkan bisnis nasabah. Nasabah yang memerlukan dana untuk investasi ataupun untuk dana modal kerja bisa memanfaatkan kredit. Selain itu, nasabah juga bisa memanfaatkan dana kredit untuk kebutuhan konsumtif pribadi. Dengan adanya dana kredit, debitur dapat mengembangkan dan memperluas bisnisnya dengan lebih mudah. Kemudian juga ada fungsi kredit. Selain mengetahui apa itu kredit dan tujuannya, sebaiknya kamu juga mengetahui fungsi kredit. Yang pertama, membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Kredit dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan konsumtif maupun produktif. Kredit konsumtif dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli rumah, kendaraan, atau barang elektronik. Kredit produktif dapat digunakan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Yang kedua, meningkatkan daya guna uang. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang dengan cara menggerakkan uang yang tidak produktif menjadi produktif. Uang yang disimpan di bank akan disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi yang produktif. Yang ketiga, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit juga dapat meningkatkan peredaran lalu lintas uang di masyarakat. Hal ini karena kredit dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti konsumsi, investasi, dan produksi. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kredit dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penyaluran produk ekspor sampai ke pasar luar negeri.
devisa yang didapatkan akan masuk ke dalam kas negara. Hasilnya, stabilitas ekonomi akan meningkat berkat kegiatan ekspor tersebut. Selain itu, Indonesia juga akan lebih kompetitif di pasar skala internasional. Kelima, merevolusi pola pikir masyarakat. Masyarakat yang sudah mengetahui apa itu kredit akan memiliki pola pikir yang sedikit berbeda. Mereka bisa memanfaatkan layanan kredit yang ada untuk meningkatkan level usaha dan tidak hanya mengandalkan kantong sendiri untuk mengembangkannya. Yang keenam, memperlancar distribusi barang dan jasa. Kredit dapat memperlancar distribusi barang dan jasa dengan cara memberikan modal kepada produsen. Modal tersebut dapat digunakan oleh produsen untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, dan membiayai kegiatan produksi lainnya. Dengan demikian, produsen dapat menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak, yang selanjutnya akan memperlancar distribusi barang dan jasa. Yang ketujuh, memajukan usaha. Sebagai pengusaha langsung mengambil langkah mundur ketika mendengar besaran modal yang dibutuhkan untuk membangun suatu bisnis. Dengan mengetahui apa itu kredit, diharapkan mereka akan lebih termotivasi untuk memajukan bisnis tersebut. Para pengusaha tidak perlu menunda waktu untuk memajukan bisnisnya, untuk mengumpulkan dana terlebih dahulu karena ada kredit yang bisa digunakan. Oke teman-teman, setelah memahami pengertian, fungsi dan juga tujuan dari kredit, selanjutnya itu ada beberapa jenis kredit yang perlu kita ketahui. Jenis-jenis kredit ini dibagi menjadi beberapa kategori, mulai dari kredit yang berdasarkan jangka waktu, macam, sektor perekonomian, hingga golongan ekonomi. Yang pertama, kita bahas kredit berdasarkan jangka waktu. Ada 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek sendiri itu dilakukan paling lama 1 tahun. Jangka menengah sendiri biasanya dilakukan antara 1 hingga 3 tahun saja. Dan yang terakhir, kredit jangka panjang itu biasanya dilakukan lebih dari 3 tahun. Selanjutnya, kredit berdasarkan sektor perekonomian. Yang pertama, pertanian. Kredit yang disalurkan kepada masyarakat yang melakukan usaha perkebunan, peternakan, dan juga perikanan. Ada juga dari perindustrian, yaitu kredit yang disalurkan pada pelaku industri baik kecil, menengah, hingga besar. Selanjutnya dari sektor pertambangan juga, yaitu kredit yang disalurkan pada pelaku usaha tambang. Juga kredit untuk ekspor impor, yaitu kredit yang disalurkan pada pelaku eksportir dan importir dengan beragam barang yang diperdagangkan. Selanjutnya kredit koperasi. Tentunya kredit ini disalurkan kepada lembaga koperasi. Ada juga kredit profesi, yaitu kredit yang disalurkan kepada berbagai macam profesi seperti guru, dokter, dan juga lain sebagainya. Oke, yang terakhir yaitu kredit berdasarkan golongan ekonomi, yaitu ada 2 golongan, golongan ekonomi lemah dan juga golongan ekonomi menengah dan konglomerat. Golongan ekonomi lemah sendiri kredit yang ditujukan kepada pelaku usaha dengan kekayaan maksimal sebesar 600 juta. Kekayaan ini tidak termasuk tanah dan bangunannya. Dan yang kedua, golongan ekonomi menengah dan konglomerat, yaitu kredit yang ditujukan kepada pengusaha menengah dan besar dengan kekayaan di atas 600 juta. Pengertian analisis. Kredit analisis adalah proses penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh pemberi kredit, bank atau keuangan lainnya untuk menentukan kemampuan dan kelayakan calon debitur. Dalam membayar kembali pinjaman yang diajukan, analisis kredit bertujuan untuk mengurangi risiko gagal bayar atau default, yang dapat merugikan pemberi kredit dan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai tujuan dari analisis kredit. Apa sih tujuan dari analisis kredit yang perlu kita ketahui? Ada beberapa tujuan dari analisis kredit yang dapat kita ketahui, yaitu yang pertama, tentunya meminimalisir resiko yang dapat terjadi ketika pemberian kredit. Tujuan ini bertujuan untuk meminimalisir resiko yang nantinya terjadi di dalam suatu pemberian kredit. Kredit analis juga dilakukan untuk memastikan apakah si calon debitur atau peminjam ini memiliki kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar kredit, baik itu pinjaman pokok ataupun bunganya.
Lalu yang kedua, menjadi salah satu landasan untuk penentuan kredit. Analisis kredit juga bertujuan untuk memverifikasi apakah si calon peminjam memiliki kapasitas untuk mengembalikan dana yang telah dipinjamnya atau tidak. Tentunya ini juga menjadi salah satu landasan utama untuk penentuan suatu kredit. Analisis kredit juga bisa menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan tingkat suku bunga kredit, jaminan dari calon debitur, dan menentukan limit kredit si calon debitur. Yang ketiga, memenuhi tujuan peminjaman. Analisis kredit juga bertujuan untuk menjamin bahwa pembayaran peminjaman akan dilakukan secara aman dan tepat pada waktunya. Hal ini sangat penting bagi lembaga keuangan untuk menghindari resiko macet atau hutang yang bermasalah yang nantinya disebabkan dari kegagalan debitur dalam membayar kredit. Dalam hal ini, resiko debit macet sendiri diukur melalui loan to deposit ratio atau bisa disebut dengan LDR dan net performing loans atau bisa disebut juga dengan NPL. Analisis kredit dilakukan oleh kreditur untuk memastikan bahwa tujuan dari pinjaman dapat tercapai dengan aman dan jelas. Dalam hal ini, aman bisa diartikan dalam pembayaran kredit harus dilakukan dalam tepat waktu, sesuai kesepakatan awal antara kreditur dan debitur. Sedangkan kata jelas berarti bahwa pinjaman akan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah dijelaskan dalam permohonan kredit, di mana semua hal tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa tujuan dari analisis kredit yaitu untuk memperoleh keyakinan apakah usaha nasabah layak, nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank secara jelas, tertib, dan tepat pada waktunya dalam hal pembayaran pinjaman pokok maupun bunga bank yang sudah ditentukan dari awal pemberian kredit. Jadi, fungsi analisis kredit adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan kredit untuk menentukan kelayakan seseorang atau organisasi bahwasannya mereka ini layak atau tidak mendapatkan pinjaman ataupun kredit. Karena tujuan utamanya adalah untuk menilai risiko bahwa si peminjam ini mungkin nantinya gagal atau tidak membayar kembali pinjaman tersebut. Proses analisis kredit biasanya melibatkan hal-hal berikut. Yang pertama ada pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi ini yaitu tentang data keuangan dan informasi lainnya yang relevan dari calon peminjam. Nah, biasanya itu berupa laporan kredit, hasilan, aset, dan juga kewajiban. Yang kedua ada evaluasi kredit. Dari pengumpulan data tersebut yang dilakukan itu untuk menentukan kemampuan dan niat peminjam untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Ingat, tujuan utamanya itu untuk menilai risiko apakah peminjam ini nantinya mungkin gagal atau tidak dalam membayar kembali pinjaman tersebut. Makanya di sini ada evaluasi kredit. Nah, yang ketiga itu ada penilaian risiko. Risiko ini merupakan informasi dievaluasi untuk menentukan tingkat risiko yang terkait dengan pemberian kredit kepada peminjam tersebut. Nah, yang keempat, keputusan kredit. Nah, keputusan kredit ini berdasarkan penilaian risiko. Lembaga keuangan membuat keputusan menyetujui atau menolak aplikasi kredit serta menentukan syarat ketentuan kredit seperti suku bunga dan jadwal pembayarannya. Kelima, ada pemantauan dan manajemen. Pemantauan dan manajemen ini dilakukan setelah kredit diberikan. Lembaga keuangan terus memantau peminjam
dan mengelola portofolio kredit mereka untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan pengembalian. Selanjutnya di sini saya akan membahas prinsip analisis kredit yang bertujuan untuk memastikan analisis kredit dilakukan secara objektif, akurat, dan komprehensif. Pertama yaitu prinsip 5C. Prinsip 5C adalah prinsip yang mengacu pada 5 aspek utama yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis kredit. Yang pertama yaitu prinsip kolateral, adalah jaminan yang ditawarkan oleh calon debitur sebagai bentuk perlindungan jika terjadi gagal bayar. Contohnya, jaminan ini berupa aset fisik seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau barang berharga lainnya, atau aset non-fisik seperti surat berharga, polis asuransi, atau hak tagih. Kedua, condition adalah di mana kondisi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lingkungan yang mempengaruhi usaha calon debitur. Ketiga, kapital adalah modal yang dimiliki oleh calon debitur untuk menjalankan usahanya. Keempat, yaitu capacity adalah kemampuan calon debitur untuk menghasilkan pendapatan dan laba dari usahanya. Kelima, yaitu karakter. Karakter adalah watak atau sikap calon debitur dalam menjalankan usahanya dan mengelola keuangannya. Selanjutnya, mengenai prinsip 5P. Prinsip 5P adalah prinsip yang mengacu pada 5 aspek utama yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis kredit pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, atau biasa disebut dengan UMKM. Pertama, yaitu prinsip analisis party adalah prinsip analisis yang pihak-pihak yang terlibat dalam usaha calon debitur seperti pemilik usaha, owner, atau manajemen usaha, manajer, karyawan usaha, employee, pelanggan usaha, customer, pemasok usaha, supplier, dan mitra usaha, partner. Kedua yaitu payment adalah pembayaran yang dilakukan oleh calon debitur kepada bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai pengembalian pinjaman. Ketiga, yaitu profitability. Profitability adalah tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh usaha calon debitur dari kegiatan operasionalnya. Keempat adalah purpose. Purpose adalah tujuan atau alasan calon debitur mengajukan pinjaman kepada perusahaan pembiayaan. Kelima adalah personality, adalah kepribadian atau sifat-sifat calon debitur yang mempengaruhi perilaku dan kinerja usahanya. Selanjutnya, mengenai prinsip 3R adalah prinsip yang mengacu pada 3 aspek utama yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis kredit pada sektor pertanian. Pertama yaitu returns. Returns adalah hasil atau imbal hasil yang diharapkan oleh calon debitur dari usaha pertaniannya. Returns ini bisa berupa hasil panen, pendapatan laba, atau nilai tambah. Kedua yaitu repayment. Repayment adalah pembayaran yang dilakukan oleh calon debitur kepada bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai bentuk pengembalian pinjaman. Ketiga, yaitu risk bearing. Risk bearing ability adalah kemampuan untuk menanggung resiko dalam kreditur. Jadi repayment ini untuk menanggung resiko adalah menanggung untuk mengetahui dan menilai sampai sejauh mana usaha debitur mampu menanggung resiko yang dihadapinya. Ada 5 tugas seorang kredit analisis. Yang pertama, mengumpulkan dan memverifikasi data-data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis kredit, seperti data pribadi calon debitur, data usaha calon debitur, data keuangan
calon debitur, data jaminan calon debitur, dan data kondisi eksternal calon debitur. Yang kedua, membuat laporan yang berisi hasil analisis kredit, kesimpulan, dan rekomendasi pemberian atau penolakan kredit kepada calon debitur. Yang ketiga, menyajikan laporan analisis kredit kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan pemberian ataupun penolakan kredit seperti komite kredit, manajer kredit, atau direktur kredit. Nah, yang keempat itu memantau perkembangan usaha dan pembayaran calon debitur selama masa peminjaman berlangsung dan melaporkan adanya permasalahan atau penyimpangan yang terjadi kepada pihak-pihak yang berwenang. Yang terakhir, menyusun dan menyampaikan laporan-laporan berkala mengenai portofolio kredit seperti laporan kredit macet, laporan kredit bermasalah, laporan kredit lancar, dan laporan kredit berkolektivitas. Tahap analisis kredit. Tahap analisis kredit dapat bervariasi tergantung pada jenis pinjaman, kebijakan pemberi kredit, dan regulasi yang berlaku. Namun secara umum tahap analisis kredit ini meliputi yang pertama, pengajuan permohonan kredit. Calon debitur mengajukan permohonan kredit dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti identitas diri, laporan keuangan, rencana bisnis, surat pernyataan, dan lain-lain. Yang kedua, ada verifikasi data. Pemberi kredit melakukan verifikasi data yang diberikan oleh calon debitur dengan cara mengecek kebenaran dan kelengkapan dokumen, melakukan kunjungan lapangan, meminta referensi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ada analisis 5C. Pemberi kredit melakukan analisis 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Analisis 5C ini bertujuan untuk menilai aspek-aspek yang berkaitan dengan karakteristik calon debitur, kemampuan membayar, modal yang dimiliki, jaminan yang ditawarkan, dan kondisi ekonomi makro dan mikro yang mempengaruhi usaha calon debitur di penerimaan struktur pinjaman. Pemberi kredit menetapkan struktur pinjaman yang sesuai dengan hasil analisis 5C, seperti jumlah pinjaman, jangka waktu, suku bunga, angsuran, jaminan, dan lain-lain. Yang ketiga ada penerapan struktur pinjaman. Pemberi kredit menetapkan struktur pinjaman yang sesuai dengan hasil analisis 5C, seperti jumlah pinjaman, jangka waktu, suku bunga, angsuran, jaminan, dan lain-lain. Yang terakhir ada persetujuan atau penolakan pinjaman. Pemberi kredit memberikan persetujuan atau penolakan pinjaman berdasarkan hasil analisis kredit. Jika pinjaman disetujui, pemberi kredit dan calon debitur menandatangani perjanjian kredit yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jika pinjaman ditolak, pemberi kredit memberikan alasan penolakan kepada calon debitur. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam analisis kredit. Dalam analisis kredit itu sendiri, terdapat dua kelompok besar faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud di sini adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi calon debitur itu sendiri, yaitu pertama ada karakter. Karakter di sini adalah sifat-sifat pribadi calon debitur yang menunjukkan integritas, reputasi, komitmen, pengalaman, dan etika bisnisnya dalam dunia usaha ataupun dunia sosialnya sehari-hari. Karakter dapat dinilai dari riwayat kredit, latar belakang pendidikan maupun pekerjaan, ataupun dari referensi orang terdekatnya. Yang kedua ada kapasitas. Kapasitas di sini adalah kemampuan dari calon debitur untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas yang cukup untuk membayar kembali pinjaman yang ia pinjam. Kapasitas dapat dinilai dari laporan keuangan, rasio keuangan, dan juga proyeksi arus kas. Yang ketiga ada modal. Modal adalah jumlah dana yang dimiliki atau diinvestasikan oleh calon debitur dalam usahanya. Modal ini menunjukkan seberapa besar keterlibatan dan tanggung jawab dari calon debitur terhadap usahanya. Modal juga dapat dinilai dari neraca, modal sendiri, dan juga modal pinjaman.
Yang terakhir ada jaminan. Jaminan adalah aset-aset yang ditawarkan oleh calon debitur itu sendiri sebagai jaminan jika terjadi gagal bayar. Jaminan di sini menunjukkan seberapa besar keseriusan dan juga kepercayaan dari calon debitur terhadap pinjaman yang diajukan. Jaminan dapat dinilai dari jenis nilai, likuiditas, dan legalitas aset-aset tersebut. Selain dari faktor internal tersebut, terdapat juga faktor eksternal di sini, yaitu adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi lingkungan bisnis dan ekonomi yang mempengaruhi usaha dari calon debitur itu. Kondisi yang dinilai ada dua kondisi. Di sini ada pertama kondisi pasar. Kondisi pasar adalah situasi permintaan dan juga penawaran produk, jasa yang dihasilkan oleh calon debitur itu sendiri. Kondisi pasar menunjukkan seberapa besar potensi dan persaingan usaha dari calon debitur. Kondisi pasar dapat dinilai dari dua analisis, yaitu pertama ada analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan juga Threat. Dan juga yang kedua ada analisis PESTEL, yaitu Political, Economic, Social, Technological, Environmental, dan juga Legal. Dan yang terakhir ada kondisi makroekonomi. Kondisi makroekonomi di sini adalah situasi perekonomian secara keseluruhan yang mempengaruhi usaha calon debitur. Kondisi makroekonomi menunjukkan seberapa besar dampak dari faktor-faktor ekonomi tersebut. Kondisi ekonomi juga dapat dinilai dari indikator-indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan lain sebagainya. Bagaimana sih pertimbangan yang diambil seorang analisis kredit? Jadi ada 3 pertimbangan yang diambil oleh seorang analisis kredit. Yang pertama yaitu safety. Safety yaitu kredit yang harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut bisa dilunasi kembali dan tujuan penggunanya terarah. Dan yang kedua yaitu suitability. Suitability yaitu kredit yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Dan yang ketiga yaitu profitable. Profitable yaitu menguntungkan baik itu bagi bank berupa penghasilan bunga maupun bagi nasabah berupa keuntungan atau berkembangnya usaha.